Apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fibana Hala. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Nusa Cendana Kupang dari prodi PGSD. Kali ini saya dengan judul Si Katak yang Sombong. Ya, ini adalah salah satu tugas dari dosen untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tonton terus. Si Katak yang Sombong. Pada suatu ketika, hiduplah seekor sapi mungil di sebuah pertanian kecil di tepi sungai. Sapi kecil merasa sedih karena tubuhnya lebih kecil dibanding sapi yang lainnya. Ia selalu mengeluh mengenai hal ini, dan ya, lagi-lagi ia mengeluh kepada si anjing sahabatnya. Tubuhku paling kecil di sini. Sepertinya tubuhku paling kecil di dunia. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya, kata si sapi. Jangan mulai lagi kawan besar, pandai, dan imut. Tidak mungkin kan kita semua mempunyai ukuran tubuh yang sama? Iya, memang. Tetapi mengapa bukan aku saja yang mempunyai ukuran tubuh yang paling besar? Kata si sapi. Lihat, aku juga bukan anjing paling besar di dunia. Aku yakin di luar sana masih ada anjing yang dariku. Tapi aku tidak khawatir. Aku senang memiliki tubuh dengan apa yang aku miliki, kata si anjing. Tapi aku tidak suka, kata si sapi. Kemudian pada danau sebelah pertanian, di mana si sapi tinggal, hiduplah seekor katak yang sombong. Ia gemar membanggakan dirinya di kawan-kawannya. Tubuhnya paling besar di antara katak yang lain, dan ia bangga sekali. Wek wek, aku adalah katak terbesar di sini, dan ia yang terbesar adalah saat ini yang mulia, kata si katak yang sombong. Adalah saat ini yang mulia, kata si katak yang sombong. Tidak ada ketentuan yang lainnya yang menyatakan bahwa seperti itu, kata seekor katak lainnya. Dan kami tidak membutuhkan raja, kata seekor katak lainnya. Kenapa tidak? Setiap tempat mempunyai raja. Misalnya, singa adalah raja hutan, kata katak sombong. Ya, tetapi singa bukan hewan terbesar di dunia. Ada gajah yang lebih besar, kata seekor katak. Akan jawaban kawannya, lalu menjawab dengan nada sombong seperti biasa. Ini bukan hutan. Dan kalian bukan seekor gajah. Pokoknya aku adalah raja. Titik. Katak yang lain sepakat untuk memberi pelajaran. Pada si katak sombong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari saat katak-katak berenang di danau, mereka melihat seekor sapi mungil sedang memakan rumput dengan wajah muram di pinggir danau. Mereka belum pernah melihat hewan sebesar itu. Wah, kata seekor katak. Pada saat itu muncul gagasan di kepala mereka. Bukankah si sombong mengatakan bahwa hewan terbesar adalah raja? Jadi hewan itu pastilah raja, kata seekor katak lainnya. Mereka segera mendekati si sapi. Mereka menceritakan kondisinya dan meminta bantuan. Ya,
Tapi aku hanya seekor sapi mungil. Bantuan apa yang bisa aku lakukan? Kata si sapi mungil. Siapa yang mungil? Kau, kata seekor katak. Kau tak perlu berbuat apa-apa. Kami akan membawa kawan kami yang sombong ke sini dan serahkan semuanya kepada kami, kata katak lainnya. Baik, sekarang aku harus kembali ke pertanian supaya, kata si sapi mungil. Kata si sapi mungil. Keesokan harinya, para katak menemui si katak sombong. Mereka bercerita bahwa ada hewan raksasa di pinggir danau. Dia ingin menemuimu. Baiklah, mari kita menemui hewan raksasa itu, kata si katak sombong. Para katak pergi menuju sisi kedatangan mereka di tepi danau. Si katak sombong terkejut dan hampir saja menelan lidah sendiri. Namun tidak menunjukkan rasa terkejutnya pada katak yang lain. Oh, jadi kau si hewan raksasa yang berniat ingin menjadi raja? Tanya si katak sombong. Si sapi hendak mengatakan sesuatu, namun buru-buru si katak betina berkata, "Bukankah kau yang mengatakan siapa hewan terbesar yang menjadi raja? Maka si sapilah yang berhak menjadi raja." "Oh ya, aku bisa menjadi sebesar dia," kata si katak sombong. "Begitu ya? Bagaimana caranya?" kata si katak betina. Tak kalah para katak diskusi, si sapi merasa dirinya sangat besar dan berharga karena baru kali ini ada yang mengatakan betapa besarnya ia. "Sekarang coba kalian lihat seberapa besar aku tumbuh," kata si katak sombong. Akhirnya si katak sombong mengembungkan dirinya. "Apakah tubuhku sudah sebesar sapi?" kata katak sombong. Si katak mengembungkan dirinya lebih bulat lagi. "Bagaimana? Apakah sudah sebesar sapi?" kata si katak sombong. "Tidak," kata si katak lainnya. Katak sombong mulai mengembungkan dirinya sekali lagi. Kini ia tak sanggup lagi bicara. Ia hanya menatap yang lain meminta persetujuan. Katak yang lain mulai menertawakannya. "Hahaha, hihihi, hehehe, kau tidak bisa mengembungkan lagi, hahaha." Si katak sombong terus mengembung hingga berubah menjadi balon. Dengan kagum si sapi memandang si katak. Para katak menertawakan si katak sombong. Bentuk si katak sombong sudah tidak lagi seperti katak. Ia mendorong dirinya hingga melayang dan tubuhnya mulai naik lama-kelamaan. Ia mulai terbang setinggi si sapi. Namun ia harus melampaui ketinggian si sapi dan berusaha naik lebih tinggi lagi dan shoot. Si sapi dan katak-katak lain hanya bisa berdiri memandang. "Ini menjadi pelajaran besar untuknya," kata si katak betina. Mereka merasa sedih akan nasib si katak sombong yang merasa dirinya paling besar di antara yang lain. Begitu melihat apa yang terjadi, sapi mungil tidak pernah mengeluh lagi. Ia menerima dirinya apa adanya dan sangat menyukainya.